Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, limpahan rahmat, dan keberkahan. Kembali hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita buka lanjutan materi yang kemarin. Masih di sub tema 1. Fokus pembelajaran PPKN, ayo telaah. Penggalangan dana kemanusiaan. Penggalangan dana kemanusiaan. Gelombang tsunami menerjang kawasan Banten dan Lampung pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 21:27. Peristiwa ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Puluhan bangunan rusak, 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan 40.386 orang mengungsi ke wilayah yang aman. Salman bersama teman-teman sekolahnya ikut berduka atas peristiwa tersebut. Mereka bekerja sama dengan guru mengadakan acara penggalangan dana kemanusiaan bagi korban tsunami di Banten. Kegiatan penggalangan dana diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Berbagai acara akan dilakukan. Di antaranya bazar baju layak pakai, doa bersama, dan pengumpulan sumbangan. Semua dana yang terkumpul dalam kegiatan tersebut akan disumbangkan untuk korban tsunami di Banten. Kita ke halaman selanjutnya. Mari baca teks berikut ini. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, menghargai, dan menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Manfaat hidup rukun di antaranya adalah terciptanya keharmonisan, ketenangan hidup, perdamaian, kemakmuran, komunikasi yang baik, saling menolong, dan memperluas pergaulan. Contoh hidup rukun di antaranya bermain dengan baik, saling berbagi, kerja bakti, dan membantu tetangga teman yang terkena musibah. Ayo rumuskan. Kita akan mengisinya bersama-sama. Tuliskan contoh perilaku hidup rukun dalam tabel di bawah ini. Perilaku hidup rukun. Yang pertama yaitu di sekolah. Di sekolah yaitu adalah menghargai teman. Misalkan contoh hidup rukun yang di rumah. Yang di rumah adalah menyayangi adik dan menghormati orang tua. Di masyarakat, seperti yang di atas tadi, banyak ya kalau di masyarakat membantu tetangga, membantu teman yang terkena musibah, melakukan kerja bakti, dan saling berbagi. Sekarang di duniawi. Memiliki banyak teman dan terjaga kerukunannya tentu sangat membahagiakan. Memiliki teman adalah sebuah kebutuhan. Merekalah yang akan selalu siap menemani, mendukung, dan memotivasimu ketika dibutuhkan. Agar memiliki banyak teman, diperlukan sikap positif. Kita ke nilai ukhrawi. Islam adalah agama yang damai dan mencintai kedamaian. Islam membimbing umatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan. Kita semua bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mari kita selalu menjaga kerukunan dalam berteman dan bermasyarakat. Kita ke halaman selanjutnya, halaman 23. Fokus pembelajaran SBDP. Kita akan membahas tentang pola lantai pada tarian. Pola lantai pada tarian terbagi menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah.
Adapun bentuk pola garis lurus adalah horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Bentuk pola garis lengkung adalah lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Selanjutnya, kita akan mengisi pada gambar, mengisi pola lantainya. Yang pertama yaitu tari Yospan dari Papua. Pola lantainya adalah lengkung ke depan, berarti garis lengkung. Yang kedua yaitu tari Randai dari Sumatera Barat, berbentuk pola lantai lingkaran. Yang ketiga yaitu tari Gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Bentuk pola lantainya adalah melengkung ke depan. Tari Mak Badang Sulawesi Selatan, pola lantainya adalah lingkaran. Sedangkan tari Boris Cengkedan dari Bali, pola lantainya adalah diagonal. Selanjutnya kita ke halaman 27, pembelajaran 3, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar menemukan informasi penting. Yang dipelajari di materi ini adalah bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind map. Jadi mind map dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram radial hierarkis non-linear. Jadi caranya adalah satu, jadi membuat peta pikiran secara manual. Satu, mulai dari tengah untuk menentukan topik sentral, menentukan pohon. Dibuat dalam kertas kosong bentuk landscape, disertai gambar berwarna. 2. Tentukan topik utama atau menentukan cabang sebagai bagian penting dari topik sentral. 3. Tentukan subtopik sebagai ranting yang diambil dari topik utama. 4. Secara kreatif, gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta pikiran Anda. 5. Sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal, maksimal 2 kata dengan huruf kapital atau huruf kecil. 6. Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan topik sentral dengan topik utama dan subtopik. Untuk stimulasi visual, gunakan warna dan ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan. 7. Kembangkan peta pikiran sesuai gaya Anda sendiri. 8. Untuk memahami suatu teks, Anda terlebih dahulu harus membaca teks tersebut untuk memperoleh gambaran mental atau mental image yang menyeluruh dan bermakna. Selanjutnya, fokus pembelajaran IPS di halaman 31. Ayo telaah, silakan Ananda membaca bacaan merobek bendera Belanda di Hotel Yamato. Bacalah secara saksama dan teliti selama beberapa menit ke depan. Baiklah, dari bacaan merobek bendera Belanda di Hotel Yamato dapat kita simpulkan adalah tentang pahlawan yang sangat mencintai tanah air dan berjuang mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Di nilai duniawinya dapat kita tiru pada nilai kepahlawanannya adalah, jadi ini akan Ustazah ambil nilai keaktifan belajar. Lakukan sebagai rasa syukur atas karunia kemerdekaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan japri Ustazah, kegiatan apakah yang akan kamu lakukan sebagai rasa syukur atas karunia kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada nilai ukhrawi,
Bersyukur atas karunia kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan merupakan bagian dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah terus nikmatnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Semoga dengan banyak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan tetap dalam lindungannya. Ayo perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 34 dan 35. Fokus pembelajaran IPA. Ayo telaah. Silakan Ananda membaca beberapa menit ke depan tentang bacaan ini. Mohon dipahami dan diteliti dan baca berulang-ulang kali. Baiklah, dari bacaan ini dapat kita simpulkan, jadi tumbuhan itu mempunyai adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dalam lingkungan habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Kita ke nilai duniawi. Dengan kemampuan beradaptasi, tumbuhan dapat bertahan hidup di suatu lingkungan sekalipun lingkungan tersebut memiliki kondisi ekstrim, seperti di padang pasir yang sangat terik atau di tempat yang sangat basah atau berair. Dalam pertemanan dan hidup bermasyarakat, kita pun harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Adanya perbedaan karakter, budaya, dan latar belakang keluarga mengharuskan kita saling menyesuaikan diri, saling bertenggang rasa, dan saling menghormati. Dengan demikian tercipta hubungan pertemanan dan kemasyarakatan yang kondusif dan harmonis satu sama lain. Hal ini disebut dengan adaptasi budaya. Sikap egois akan menyebabkan kita sulit menjalin hubungan pertemanan. Sebaliknya, sikap saling menghargai akan memberi rasa nyaman pada sesama. Dinilai ukhrawinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Inilah adaptasi yang utama kita lakukan. Selalu berusaha untuk menyesuaikan perilaku kita dengan nilai dan ajaran agama Islam agar kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Ayo tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Selanjutnya kita ke halaman 38 dan 39, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo telaah. Silakan Ananda baca bacaan peristiwa pembacaan proklamasi secara seksama dan teliti. Bacalah berulang-ulang agar Ananda paham. Jadi teks yang sudah kita baca ini adalah teks sejarah. Teks sejarah adalah teks yang memuat cerita yang benar dan bersifat faktual. Tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalamnya benar-benar ada dan pernah terjadi. Contoh buku Habibie dan Ainun, film Jenderal Sudirman, film Soekarno, dan lain-lain. Selain teks sejarah, ada juga teks fiksi sejarah. Teks fiksi sejarah adalah teks cerita fiksi yang mengambil latar belakang sejarah. Teks ini memuat cerita fiksi, bukan sebenarnya, baik tokoh maupun peristiwa, namun menjadikan latar sejarah sebagai bagian cerita.
Contoh animasi kartun Battle of Surabaya dan film Naga Bonar. Dari bacaan teks sejarah dan teks fiksi sejarah, kita menemukan nilai ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mengkritisi kebenaran suatu informasi atau berita di era digital sekarang ini sangat penting. Semoga Ananda mengerti tentang penjelasan Ustazah. Semoga Allah perluas ilmu pengetahuan dan daya tangkapnya. Ustazah akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.